Halo semuanya, perkenalkan saya Kayla absen 5. Dan saya Fani, absen 21. Nah, hari ini kita lagi ada di Tugu Proklamasi. Selamat menyaksikan. Taman Proklamasi ini terletak di Kompleks Taman Proklamasi, Jakarta Pusat, di mana dahulunya adalah kediaman Bapak Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, yang sekarang bernama Jalan Proklamasi. Tempat ini penting karena merupakan salah satu tempat peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tempat ini adalah tempat naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan untuk pertama kalinya. Pembacaan teks proklamasi ini menjadi penanda kemerdekaan Indonesia. Ini adalah tugu pertama yang disebut Tugu Wanita, Tugu Peringatan atau Tugu Jarum. Tugu peringatan 1 tahun kemerdekaan RI atas Prakasa Kaum Wanita Jakarta, oleh sebab itu dinamakan Kaum Wanita. Diresmikan pada 17 Agustus 1946 oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Ini adalah tugu kedua yang dibangun di sini. Namanya adalah Tugu Petir atau Tugu Proklamasi. Tinggi dari Tugu Proklamasi ini adalah 17 meter karena disesuaikan dengan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Tugu ini dilambangkan dengan petir karena menggambarkan suara Bung Karno saat pembacaan teks proklamasi itu sangat menggelegar bagaikan petir. Tugu Proklamasi merupakan tugu kedua yang dibangun pada Taman Proklamasi ini. Tugu ini diresmikan pada tahun 1961 oleh Bung Karno sendiri. Nah, sekarang di belakang kami adalah Monumen Proklamasi. Monumen ini diresmikan oleh Bapak Pembangunan, Bapak Soeharto, pada tanggal 16 Agustus 1980. Filosofi monumen, pilar yang di belakang melambangkan tanggal, jumlahnya ada 17. Tinggi pilarnya melambangkan bulan, 8 meter. Pilar-pilar kecil melambangkan tahun, 05. Tinggi patung Bung Karno adalah 4,6 meter karena pada saat pembacaan teks proklamasi beliau berumur 46 tahun. Sedangkan tinggi patung Bung Hatta adalah 4,3 meter karena saat pembacaan teks proklamasi beliau berumur 43 tahun. Bahan pembuatan patung dan teks proklamasi ini adalah perunggu. Masing-masing patung beratnya adalah 1.200 kg, sedangkan berat teksnya adalah 600 kg. Pada tahun 1931, rumah bergaya Art Deco dan memiliki halaman yang luas ini ditempati oleh seorang pejabat dan pengacara Belanda yang bernama Baron van Asbeck sejak 1931 hingga digantikan oleh P.R. Veith pada tahun 1935. Karena merupakan bangunan milik Belanda, maka tidak memungkinkan bangsa lain untuk menempati rumah tersebut. Namun, Bapak Soekarno dan istri keduanya menempati rumah tersebut dari tahun 1942 sampai 1946. Pada saat pembacaan teks proklamasi, lapangan Ikada atau Monas masih diduduki oleh tentara Jepang. Sehingga Bapak Soekarno memutuskan untuk membacakan teks proklamasi di halaman rumahnya. Sejak saat itu, para pemuda dan pelajar Indonesia mengadakan upacara tahunan untuk merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Menyusul pemindahan penuh kedaulatan Indonesia pada tahun 1950, Taman Proklamasi setiap tahun dikunjungi oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia setiap tahun untuk meletakkan bunga dan menghormati prajurit yang gugur. Upacara tersebut juga dihadiri oleh tamu dari negara lain. Namun, sejak tahun 1956, popularitas Taman Proklamasi sebagai tempat berkumpulnya upacara mulai menurun. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 1960, Soekarno memerintahkan pembongkaran rumah dan peringatan Tugu Proklamasi. Menurut Soekarno, Tugu Proklamasi sebenarnya adalah Tugu Linggarjati. Pernyataannya tersebut tidak jelas, tetapi tampaknya Soekarno berpikir bahwa baik rumah dan monumen tersebut tidak cukup besar untuk menjadi monumen nasional. Meskipun signifikansi historisnya cukup penting. 3 potongan marmer dari Tugu Proklamasi kemudian disimpan di rumah Yos Masdani sebagai kenang-kenangan. Tugu peringatan rencananya akan dibangun kembali pada tahun 1972 di bawah usulan Gubernur Ali Sadikin. Pada 1 Januari 1961, Presiden Soekarno meresmikan pembangunan Tugu Petir, yang kemudian juga dikenal sebagai Monumen Proklamasi. Kemudian pada tahun 1972, pembangunan Gedung Perintis Kemerdekaan yang modern dimulai. Pada tahun yang sama, Tugu Proklamasi yang dihancurkan sebelumnya dibangun kembali dengan desain serupa. Pada 17 Agustus 1980, bertepatan pada HUT ke-35 Proklamasi Kemerdekaan RI, monumen terakhir yang ada di Taman Proklamasi, yakni Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta yang berukuran besar, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
Pada tahun 2000, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat membongkar Taman Proklamasi untuk melihat bekas pondasi dari rumah Bung Karno dengan tujuan untuk melakukan pengkajian terhadap rumah tersebut jika rumah tersebut akan dibangun kembali. Hingga saat ini, sisa dari pondasi rumah Bung Karno masih dapat dilihat warga yang mengunjungi Taman Proklamasi. Jadi walaupun saat ini rumah bersejarah sudah tidak ada, tetapi tetap terdapat bangunan simbol pada titik tersebut. Pada Tugu Proklamasi berdiri 3 monumen bersejarah, yaitu Tugu Petir, Patung Soekarno-Hatta, dan Tugu Wanita. Tugu Wanita dibangun untuk memperingati 1 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1946. Terdapat tulisan atas usaha wanita Jakarta yang dipahat pada Tugu Wanita. Tugu Wanita dibuat oleh Dr. Randa Yos Masdani Tumbuan, mahasiswi anggota Ikatan Wanita Jakarta. Setelah selesai dibangun, Tugu Wanita diresmikan oleh Sultan Syahrir pada 15 Agustus 1946. Nah, demikian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Dengan ini, kami pamit undur diri. Semoga bermanfaat.